merupakan bangunan Islamic Center di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kalimantan Barat. Untuk deskripsi proyeknya sendiri, tapak berada di sebelah barat dari Kabupaten Sambas dan sedikit jauh dari pemukiman warga. Yang di sebelah kiri, di seberang dari sungai ini adalah keseluruhan lebih banyak perkebunan sawit dibanding pemukiman warga. Dan jaraknya sendiri sekitar 20 menit dari arah kota di sebelah kanan atau di sebelah timur. Luas lahannya sekitar 35.000 meter persegi atau 3 hektar kurang lebih. Untuk view kepada site-nya sendiri, penampakan site-nya kurang lebih seperti ini existing-nya. Sudah ada sedikit perkerasan di area site. Ini untuk view 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat di sini. Di sini saya menggunakan tema perancangan arsitektur tropis yang eee, lebih berusaha untuk mengejar respon dari iklim Indonesia sendiri, curah hujan, suhu, sinar matahari, dan kebisingan. Serta prinsip-prinsip lain seperti atap miring, overstack, dan cross ventilation. Pertama-tama di diagram ini, pada site saya membagi tiga fungsi utama, yaitu religi, pendidikan, sosial. Religi saya tempatkan di elevasi paling tinggi, sebagai tempat yang lebih tinggi kastanya, bisa dibilang sakral, lalu lanjut ke pendidikan dan sosial. Setelah itu saya menarik garis satu sumbu ke arah barat sebagai arah kiblat, dan saya menarik garis dari posibilitas garis terpanjang yang bisa dibuat di site. Selanjutnya saya membuat aksis pada sumbu itu, bangunan utama yang merupakan masjid dan juga bangunan fasilitas pendukung. Selanjutnya di sebelah selatan saya membuat masa-masa bangunan untuk fasilitas pendukungnya, dan di bagian ujung sini, tepatnya bagian waterfront saya gunakan sebagai hutan kota atau jantung pada site, dan juga sebagai penanganan dari banjir. Misalkan kalau air pasang surut naik, air tidak akan langsung ke dalam site, melainkan ke dalam hutan kota ini untuk disaring airnya terlebih dahulu. Dan juga di sini saya membuat teras sharing untuk sebelum masuk ke site. Untuk tekanan massa bangunan dan block plan, saya tempatkan seperti ini sesuai diagram sebelumnya. Di sini saya membuat aksonometri untuk mempermudah memahami dari bangunan dan fungsi-fungsinya. Di bagian paling barat utara, saya buat minaret di bagian ujung site sebagai tanda atau sebagai ikon dari site sendiri, bahwa di situ ada sesuatu bangunan yang akan terlihat dari seberang sungai dan juga arah jalan sini, dan juga pemukiman warga di seberang sungai. Lalu untuk akses masuk sendiri dimulai dari arah kota, masuk berada di tengah-tengah site dan ada 2 jalur masuk, bisa ke dalam site dan juga bisa hanya sekedar singgah untuk melakukan kegiatan ibadah di dalam masjid dan juga keluar kembali. Untuk masuk ke dalam site saya buat sirkulasi di sini, masuk ke arah site dan memutar, lalu pengunjung bisa parkir di daerah sini, lalu keluar kembali. Dan juga saya sediakan sirkulasi untuk servis di bagian belakang bangunan, yang berakhir pada pembuangan tempat sampah akhir, dan servis utilitas lainnya di sini. Tempat wudhu saya pisahkan dari massa utama untuk mengurangi kepadatan dari pengguna tempat wudhu, lalu sisanya bangunan fasilitas pendukung seperti kantor, sekolah pelatihan, perpustakaan, dan lainnya sampai gedung serbaguna. Untuk UMKM sendiri saya gunakan di dekat plaza dan juga dekat jantung kota.
supaya memudahkan sirkulasi dari pengunjung. Dan di sini untuk terasering-nya, saya sediakan dermaga juga pada waterfront, karena, sebagian di daerah warga sana masih ada yang menggunakan sungai untuk akses transportasi. Untuk zoning-nya, saya bagi menjadi 4 zoning, yang hijau merupakan publik, biru merupakan semi publik, dan merah merupakan private, dan satunya lagi parkir yang berwarna coklat. Untuk implementasi arsitekturnya sendiri saya, membuat beberapa diagram yang bisa saya gambarkan. Yang pertama adalah cross ventilation dari bangunan, di mana saya membuat bukaan-bukaan besar pada bangunan untuk, keluar masuknya udara agar tidak lembab dan juga sejuk. Selanjutnya daylight control. Di sini saya, menggunakan bukaan besar untuk menangkap cahaya yang dipantulkan oleh matahari ke tanah lalu masuk ke atas dan disebarkan oleh ceiling. Ceiling-nya juga saya expose sebagai untuk, eee, terlihat lebih luas. Eee, Guna memantulkan ini untuk, mengurangi panas matahari dan tetap mendapatkan cahaya yang cukup. Dan juga saya buat ritisan dan atap miring untuk mengantisipasi jatuhnya air hujan. Dan air hujan saya biarkan terjun bebas ke bawah, karena di bawahnya di sini saya menggunakan, batu split sehingga, mengurangi, tampias. Untuk airflow pada site, saya buat massa yang berjejer, sehingga ada udara di sekitar rongga-rongga yang dihasilkan dari olakan untuk masuk ke dalam tiap bangunan. Dan untuk ketinggian bangunan juga saya buat beberapa sedikit berbeda untuk menangkap olakan. Untuk sirkulasinya, sirkulasi kendaraan hanya bisa mengakses sampai tengah, hanya separuh dari site, dan sirkulasi publik hampir seluruhnya bisa diakses dengan berjalan. Dan juga saya buat sirkulasi khusus dalam bangunan dan mmm, di fungsi pendidikan ini yang masanya saya buat terpisah-pisah, saya buat akses untuk mempermudah sirkulasi. Dan bagian belakang, sebagai sirkulasi servis. Ini untuk site plan-nya. Facade site saya ambil 2 tampak dari arah muka sungai atau dari arah timur akan menjadi terlihat seperti ini, dan dari arah jalan atau dari arah utara seperti ini. Untuk, denah masjid, saya, pertama membuat pelataran di sini dan tempat sholat existing untuk sholat jikalau di dalam masjid, melebihi kapasitas dari pengunjung. Dan untuk ruang alat, ruang audio dan imam saya simpan di depan, dan untuk penginapan untuk penyimpanan saya simpan di depan bangunan. Untuk tempat wudhu saya simpan berbeda dari masa masjid, dan juga saya buat, boundary seperti ini dari potongan site, dari sisa lahan atau potongan potongan lahan, dan terjadilah seperti ini. Untuk struktur bangunan utama, di sini, strukturnya saya menggunakan konkrit yang dilapis oleh kayu, sehingga kesan tropis masih terasa, dan juga beberapa bukaan saya menggunakan rotan, sehingga udara masih bisa masuk dan cahaya masih sedikit masuk, tapi tidak terlalu banyak. Dan bukaan-bukaan untuk kaca, pintu saya buat lebar sesuai ukuran modul,
Ini untuk gedung serbaguna, di mana entrance bisa diakses dari arah depan dan dari arah samping. Di sini juga ada 4 pintu keluar dari GSG yang akan setelah keluar dari bangunan ini, pengunjung akan dengan mudah keluar untuk mencari tempat keluar sehingga tidak mengantri dari belakang, samping, dan depan. Untuk kantor pelayanan umum, saya buat satu lorong di mana pengunjung akan masuk dan diterima oleh ruang penerima. Lalu di bagian sisanya, di sini adalah kantor dari kantor pelayanan umumnya, kantor khusus, dan juga ruang meeting, dan di bagian belakang ada pantry, janitor, dan juga toilet. Ini untuk dana perpustakaan. Di sini saya membuat perpustakaan dan di sebelah sini ada bangunan kelas pelatihan yang berhadapan dengan perpustakaan, sehingga murid-murid akan lebih mudah untuk mengakses perpustakaan dan kelas, dan juga saya sediakan taman dan juga tempat duduk di area sini. Dan ini untuk sirkulasi khususnya yang menghubungkan antar ruang pendidikan. Untuk ini sebagai wisma utama, sebagai asrama utama atau tempat bisa dipakai sebagai wisma, di mana sebelah kanan kirinya adalah asrama putra dan putri. Ini untuk asramanya saya buat komponen atau sama, jadi hanya di mirror dari tengah wisma. Ini sirkulasi yang tadi di samping wisma. Ini untuk tampak dan potongan dari keseluruhan fasilitas pendukungnya. Di sini saya buat 2 undakan atap, dan atapnya berupa atap miring. Saya buat perundak di sini adalah gunanya untuk lebih mendapatkan cross ventilasi, karena di antara atap undakan ini saya gunakan material rotan yang bisa menangkap sedikit sinar matahari dan juga udara. Dan ini untuk detail komponen dari fabrikasi yang saya usahakan untuk di-develop dari tiap bangunannya. Saya menggunakan fabrikasi untuk mempercepat dari pembangunan sehingga menjawab kebutuhan masyarakat, karena di sana belum ada fasilitas yang dapat menampung seluruh Kabupaten Sambas. Dan ini untuk detail pedestriannya. Untuk desain detail pedestrian saya gunakan material yang ringan dan juga ringan pada visual. Saya menggunakan material kain awning di sini dan baja serta struktur kayu. Untuk eksterior bangunannya seperti ini, dimulai dari masjid. Di sini saya berikan kesan yang megah dari masjid dan juga minaret di belakangnya, dan adanya signage sebagai pintu masuk dari site. Ini untuk tampak dari asrama. Ini untuk kelas pelatihannya. Ini untuk perpustakaan yang 2 lantai, dan di sebelahnya sebenarnya di sini ada bangunan kelas pelatihan tadi yang berhadapan dengan perpustakaan.
Ini untuk gedung serbaguna dan ini adalah jembatan di hutan kota yang di arah timur tadi. Ini untuk kantor pelayanannya. Ini untuk pedestrian. Selanjutnya masuk ke interior bangunan. Ini untuk interior bangunan dari lantai 2 perpustakaan. Secara keseluruhan penggunaan material dari pada site ini menggunakan struktur kayu untuk memperkuat kesan tropis. Ini untuk masjid. Ini untuk kantor pelayanan umum. Ini untuk kelas pelatihan. Dan ini untuk unit dari asramanya sendiri. Ini untuk UMKM. Untuk UMKM sendiri saya buat open space sehingga per unit dari UMKM ini ditutupi oleh atap yang sama. Ini untuk perpustakaan. Ini untuk wisma. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan animasi. Animasi renderingnya karena keterbatasan waktu, saya hanya membuat 1 menit, mungkin hanya sebagai trailer dari bangunan itu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.